Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusrini dari Universitas Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan kembali membahas tentang database. Jika pada kesempatan sebelumnya saya sudah membahas apa itu database, konsep-konsep dari database, kemudian juga bagaimana caranya merancang database, maka pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mengimplementasikan rancangan database tersebut ke dalam software pengelola database yang kita kenal dengan istilah Database Management System atau DBMS. Apa yang dimaksud dengan DBMS ini yaitu suatu program yang memungkinkan item-item dalam database untuk disusun, kemudian dikelola dan juga diperbarui. Yang termasuk di dalam software pengelola database diantaranya adalah ada Oracle, kemudian ada MySQL, ada Microsoft Access, kemudian ada Paradox, lalu ada Interbase, Microsoft SQL Server, dan juga ada PostgreSQL. Namun pada kesempatan ini saya akan mencontohkan implementasi database dengan menggunakan software pengelola database yaitu MySQL. MySQL ini adalah software yang bersifat open source ya, jadi Bapak Ibu teman-teman bisa mendapatkannya secara gratis. Nah, bagaimana caranya kita memulai? Banyak interface yang digunakan untuk mengakses database MySQL, tetapi pada kesempatan ini saya akan mengkhususkan untuk membahas tentang penggunaan SAMPP yang di sana sudah terbundle, ada Apache, kemudian ada MySQL-nya ya. Sebagai persiapan sebelum kita lanjut bagaimana cara mengimplementasikan, Bapak Ibu bisa mendownload software SAMPP ini melalui website dari apachefriends.org ya. Bapak Ibu bisa pilih paket instalasi menyesuaikan dengan sistem operasi yang Bapak Ibu gunakan. Oke, kemudian setelah Bapak Ibu install, Bapak Ibu bisa aktifkan SAMPP-nya, pastikan dihidupkan di bagian Apache dan bagian MySQL ya. Kemudian cara mengaksesnya, Bapak Ibu bisa buka browser dengan menggunakan Google Chrome atau yang lain, kemudian bisa diketikkan localhost/phpMyAdmin. Ini kalau Bapak Ibu menggunakan setting default di mana port yang digunakan adalah port 80. Namun ketika ada kendala dengan port tersebut, misalnya sudah digunakan oleh aplikasi yang lain, sehingga ini tidak bisa dipakai untuk SAMPP kita, maka Bapak Ibu bisa mengedit konfigurasinya melalui file httpd.conf ya. Kemudian Bapak Ibu sesuaikan port yang akan digunakan. Dan misalnya Bapak Ibu gunakan port 81, maka Bapak Ibu cara memanggilnya bisa menggunakan localhost.281 baru /phpMyAdmin ya. Oke, baik. Seperti itu cara untuk mengakses phpMyAdmin ya. Kemudian saya ingin lanjut, bagaimana caranya mengimplementasikan rancangan kita. Seandainya kita sudah memiliki rancangan menggunakan ER diagram untuk sistem informasi akademik. Di sana ada entitas mahasiswa, ada entitas dosen, ada entitas mata kuliah, kemudian juga ada entitas kelas, di mana mahasiswa itu akan mengikuti suatu kelas. Kelas itu mengajarkan tentang suatu mata kuliah dan diajarkan oleh dosen ya. Di situ mahasiswa bisa mengambil banyak kelas, kemudian kelas pasti mengajarkan satu mata kuliah dan kelas tersebut pasti diajarkan oleh seorang dosen. Misalnya dalam hal ini aturannya seperti itu. Walaupun di lapangan bisa jadi satu kelas itu diajarkan oleh lebih dari satu dosen. Tapi dalam hal ini saya batasi seandainya satu kelas diajarkan oleh satu dosen. Kemudian atribut-atribut yang di sana yang dicatat untuk mahasiswa adalah ada tahun angkatan, kemudian ada NIM, nama, tanggal ya, tanggal di sini yang dimaksud adalah tanggal lahir, kemudian untuk mata kuliah yang kita catat yaitu kode mata kuliah dan juga SKS-nya, kemudian untuk dosen itu ada NIP, nama, lalu mahasiswa mengikuti kelas, yang diikutkan adalah primary key dari kedua entitas yang dihubungkan yaitu NIM dan ID kelas, lalu mengajarkan yang menghubungkan antara kelas dengan mata kuliah yang dimasukkan atributnya yaitu primary key dari kedua entitas yaitu ID kelas dan juga kode, lalu yang menghubungkan antara kelas dengan dosen diajarkan oleh di situ ada ID kelas dan NIP-nya ya. Kemudian bagaimana caranya kita melakukan implementasi, merubah
dari ER diagram ini menjadi relasi antar tabel ya. Ini sudah kita bahas sebelumnya di materi entity relationship diagram ya, di mana satu entitas akan menjadi satu tabel, kemudian relasi ketika many to many itu akan menjadi sebuah tabel. Sehingga kita punya tabel mahasiswa, kelas, dosen, mata kuliah, kemudian yang many to many yaitu mengikuti ini akan menjadi tabel yang saya sebut tabelnya di sini berikutnya menjadi KRS ya. Oke, ini adalah relasi antar tabel yang kita miliki. Kemudian kita akan coba implementasikan ini, masukkan ini ke dalam software pengelola database yaitu MySQL. Oke, pada halaman PHP MyAdmin, teman-teman bisa melihat di sini ada tab SQL ya, dan tempat inilah yang bisa kita gunakan untuk memasukkan perintah-perintah SQL kita. SQL itu apa? SQL adalah Structured Query Language, yaitu bahasa yang akan kita gunakan untuk berkomunikasi dengan database. Ada beberapa macam SQL di sini. Yang pertama ada yang namanya Data Definition Language atau DDL, ya. Ini digunakan untuk mendefinisikan struktur dari database kita, ya, untuk membuat tabel, untuk menghapus tabel, menambah kolom dan sebagainya. Kemudian bentuk yang kedua adalah Data Manipulation Language. Ini digunakan untuk mengelola data, ya, memasukkan data ke dalam tabel, mengupdate data, menghapus data, ya. Kemudian yang berikutnya ada namanya DQL, ya, Data Query Language. Apa itu? Yaitu SQL yang digunakan untuk menampilkan data dari dalam database. Lalu yang berikutnya ada yang namanya DCL atau Data Control Language. Ini dipakai untuk mengelola hak akses dari database itu, ya. Dan yang terakhir, data transaction language ini untuk mengelola bagaimana kita menjalankan transaksi di dalam database. Oke, baik. Berikutnya kita punya script untuk mengelola database, ya. Script-script yang kita perlukan di dalam mengelola database. Di sini ada membuat database. Kita bisa create database, nama database ya. Kemudian contohnya di sini adalah create database DBMS. Ini yang akan kita buat. Lalu berikutnya kita perlu mengaktifkan database kita karena dalam sebuah server kita bisa memiliki banyak sekali database ya. Maka mana yang akan kita gunakan itu kita aktifkan dengan menggunakan use nama database-nya. Ya, ketika kita memiliki database DBMS yang akan kita gunakan, maka kita gunakan use DBMS. Lalu apabila database kita sudah tidak digunakan, kita bisa menghapus dengan menggunakan drop database, nama database-nya, ya, atau drop database DBMS. Kalau DBMS adalah nama database kita. Untuk membuat tabel, ya, teman-teman bisa melakukan dengan cara seperti ini, ya, create tabel mahasiswa. Kalau saya ingin membuat tabel mahasiswa. Kemudian kita tuliskan kolom-kolom yang ada di dalam tabel kita, ya, ada tahun angkatan, name, nama, alamat, kemudian juga tanggal lahirnya, ya. Kita tuliskan di sini tahun angkatan integer not null, ya. Integer ini adalah tipe datanya, ya. Kemudian selain integer kita lihat di sini ada yang varchar 30, ya, ada yang datetime, ya. Ini kita sesuaikan dengan tipe dari data itu, kepentingan dari data itu, apakah nantinya akan bernilai angka, ataukah bernilai teks, ataukah juga dia bisa bernilai tanggal dan waktu, ya. Kemudian di belakangnya ada yang menggunakan not null. Not null ini digunakan untuk memastikan bahwa di baris tersebut data yang dimasukkan pada kolom yang di belakangnya not null itu tidak kosong. Tahun angkatan tidak boleh berisi kosong. NIM tidak boleh kosong. Nama tidak boleh kosong, ya. Kemudian ada primary key. Ini untuk menunjukkan mana yang akan kita pilih sebagai primary key, ya. Pada saat perancangan database kita sudah menentukan 3 syarat di dalam memilih sebuah primary key, yaitu unique, tidak bernilai nol, dan juga bersifat minimal. Tapi apa yang kita tentukan di dalam perancangan harus kita komunikasikan kepada software pengelola database-nya, yaitu dengan menyebutkan primary key pada kolom yang dimaksud. Kemudian penggunaan default ini adalah
apabila kita ingin ketika data dimasukkan dan pada kolom tersebut kosong, maka ini akan otomatis diisi dengan nilai default-nya. Dalam hal ini contohnya adalah Jogja. Lalu contoh yang lain, ini adalah ketika kita akan membuat tabel KRS ya. Di situ disebutkan ada name, kemudian ID kelas, lalu nilai ada 3 kolom. Kemudian ini saya buat contoh, seandainya saya ingin menginginkan primary key pada tabel KRS, primary key-nya adalah pada name dan ID kelas, 2 kolom sekaligus ya. Maka kalau primary key-nya berupa composite key ya, lebih dari satu atribut, cara membuat primary key-nya adalah kita tulis seperti ini. Primary key, name, ID kelas. Ya. Kemudian ketika kita ingin membuat ini nanti primary key, kemudian ketika kita ingin memanfaatkan kolom-kolom ini nanti sebagai atribut relasi, saya sebutkan di sini sebagai key, ya. Saya tulis name KRS, ID kelas KRS, ya. Kemudian kolomnya adalah name dan ID kelas. Oke, berikutnya saya akan membuat foreign key, ya. Foreign key ini digunakan untuk menghubungkan satu tabel dengan yang lainnya, ya, mengimplementasikan garis ini. Di tabel KRS kita punya name yang akan berelasi dengan mahasiswa, kemudian di tabel KRS kita punya ID kelas yang akan berelasi dengan kelas, ya. Maka cara mengimplementasikannya adalah kita alter tabel KRS, rubahlah tabel KRS, ditambahi constraint FK KRS, ini adalah nama yang saya berikan, foreign key KRS, FK KRS mahasiswa ya, foreign key KRS yang mengarah pada tabel mahasiswa begitu. Kemudian ini sebagai foreign key yaitu kolom name, name yang dimaksud adalah name yang ini, kemudian merujuk references mahasiswa kolom name ya di sini, mahasiswa kolom name. Apakah namanya harus sama antara di KRS dengan di mahasiswa? Tidak harus sama. Ya, mereka boleh berbeda, tetapi tipe datanya harus sama dan di tabel mahasiswa ini harus sebagai primary key. Oke. Kemudian ada pilihan on update cascade, on delete no action. Apa itu? Ya, on update cascade, on delete no action diperlukan untuk mendefinisikan apa yang terjadi ketika tabel induknya itu diupdate atau di-delete. Dalam hal ini on update cascade, berarti induknya adalah tabel mahasiswa. Ketika saya punya data di tabel mahasiswa, NIM 1 misalnya, saya update, saya rubah menjadi 5, maka otomatis semua data di tabel KRS yang NIM-nya adalah 1 tadi akan otomatis ikut berubah menjadi 5. Cascade ini artinya mengikuti ya. Sedangkan on delete no action, delete ini ketika dihapus, no action artinya dia tidak memberikan aksi apapun termasuk menghapusnya ya. Jadi ketika ada mahasiswa misalnya NIM 1 ya sudah ada di tabel KRS juga NIM 1, maka NIM 1 ini tidak akan bisa dihapus ya. Ini kalau on delete no action. Apakah update boleh no action? Boleh. Apakah delete boleh cascade? Boleh. Ya, hanya hati-hati karena kalau delete cascade artinya semua data di tabel anak nanti akan terhapus. Ya, dalam hal ini mungkin kurang pas. Kalau dihapus tabel mahasiswa, semua data KRS akan terhapus. Mungkin bukan itu yang kita maksud. Ya, sehingga saya akan lebih memilih delete no action. Kapan saya akan menggunakan delete cascade? Misalnya, saya punya tabel lain, mahasiswa, kemudian di sini ada hobi. Saya tidak berkepentingan dengan hobi mahasiswa ketika mahasiswa tersebut saya hapus. Maka ketika mahasiswa dihapus, hobi pun ikut terhapus, saya pakai on delete cascade. Oke, baik. Berikutnya, di dalam tabel tersebut, di dalam tabel KRS, masih ada satu relasi, yaitu ID kelas yang merujuk pada tabel kelas, maka bisa kita tambahkan dengan cara seperti ini. Ya, rubahlah tabel KRS, tambahkan constraint dengan nama foreign key KRS kelas, KRS ke kelas, ya, sebagai foreign key, yaitu pada kolom ID kelas, di sini, merujuk pada tabel kelas, kolom ID kelas, sama ditambah dengan on update cascade dan on delete no action. Oke, berikutnya adalah kalau kita ingin mengelola tabel kita, ya,
bisa jadi kita akan menambah kolom, bisa jadi kita akan mengubah tipe kolomnya, kita hapus kolomnya, atau bahkan kita akan menghapus tabelnya. Maka perintahnya adalah sebagai berikut. Alter tabel dosen, ya, rubahlah tabel dosen, add kolom alamat varchar 80. Ini kalau kita akan menambah kolom alamat pada tabel dosen. Mengubah tipe kolom, dosennya saya ingin tadinya varchar 80 menjadi varchar 100. Maka kita buat alter tabel dosen, modify kolom alamat varchar 100. Ya. Kalau ingin menghapus, kita alter tabel dosen, drop kolom alamat. Berarti dihapus kolom alamatnya. Kalau dihapus tabel dosennya, saya pakai drop tabel dosen. Nah, berikut adalah skrip lengkap dari database kita. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana caranya kita membuat database di dalam software pengelola base data MySQL. Pada video berikutnya, kita akan bahas tentang bagaimana cara mengelola data dan juga bagaimana cara menampilkan data-data dari dalam database tersebut. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.